Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang masih berkaitan dengan hal haram dalam kehidupan sosial, dan kita sebutkan bahwa salah satu adat yang berkembang di zaman jahiliyah yaitu adanya perbudakan, dan perbudakan ini adalah bagian daripada kehidupan sosial ketika itu. Islam tidak langsung menghilangkan, karena sesuatu yang sudah mengakar itu kalau langsung dicegah bisa menyebabkan kepada fitnah yang besar. Makanya dalam Islam itu ada istilah at-tadarruj fit tasyri', bertahap di dalam syariat. Jadi tahap itu penting. Kenapa? Itu adalah untuk menghindarkan fitnah yang lebih besar. Jadi mencegah kemungkaran itu kadang-kadang harus pakai strategi juga, sehingga tidak menyebabkan kepada mudarat yang lebih besar. Makanya ada juga kaidah fikih menyebutkan bahwa irtikabu akhaffid dararain, itu kalau ada dua mudarat maka berusaha mengambil mudarat yang terkecil. Nah, jadi pertama sebenarnya berusaha untuk ad-darar yuzal, darar itu harus disingkirkan. Nah, tapi kalau menyingkirkan mudarat kemudian menyebabkan kepada fitnah yang lebih besar, maka kemudian diambillah tahap yang kedua, yaitu irtikabu akhaffid dararain, memilih mana mudaratnya yang lebih kecil. Kalau kita dihadapkan pada dua mudarat, ini mudarat perbudakan. Perbudakan ini mudarat. Kenapa? Merampas kemerdekaan orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bebas, punya kebebasan. Walaupun kebebasan kita terbatas dengan kebebasan orang, tapi kita punya kebebasan. Nah, kebebasan kita ini tidak mutlak, Bapak Ibu. Bukan berarti kita bebasnya tanpa ada batasan. Nah, dalam Islam itu kebebasan kita diikat dengan kebebasan orang lain. Nah, memang kita bebas misalnya ya beraktivitas di jalan, nah, terserah, bebas. Tapi jangan pula main bola di jalan misalnya. Nah, itu terikat dengan kebebasan orang lain. Di kebebasan dalam Islam itu terikat dengan kebebasan orang lain. Nah, tapi perbudakan ini merampas hak orang. Bagaimana seseorang yang menjadi budak itu dia tidak lagi bisa memiliki dirinya. Jadi dirinya tidak dia miliki, karena dimiliki orang lain. Bisa diperjualbelikan, bisa bisa digauli. Nah, jadi begitu model perbudakan zaman dahulu. Makanya kalau budak itu dia putih, ganteng, mahal dia harganya. Jadi seperti barang. Nah, padahal manusia ini kan kata Allah sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi manusia ini sama kedudukannya. Kita diikat oleh nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kasih sayang. Nah, itu yang mengikat. Jadi tidak ada yang boleh semena-mena. Nah, jadi kalau kita lihat perbudakan ini, Bapak Ibu, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hanya saja Islam tidak sekaligus menghilangkan karena khawatir menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kita sebutkan Islam menghilangkan perbudakan ini pertama dengan cara bahwa membebaskan budak itu adalah sebagai jalan daripada jalan yang menyebabkan jalan kemudahan. Makanya dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah, bahwa
orang beriman itu amal soleh, orang yang bersyukur kepada Allah, maka diberikan dia disingkir diberikan jalan-jalan kemudahan, dihindarkan dari jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah, apakah jalan yang mendapatkan jalan yang mudah itu, mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah. Yang pertama itu adalah membebaskan budak. Jadi ja'alahu fi suratil balad awwalal wajibati alal insani idza arada ayashkurallaha ala ni'amihi. Jadi kalau orang ingin bersyukur kepada Allah dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, keberkahan dalam hidupnya, pertama yang dia lakukan adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Baru yang lain-lain. Wa it'amu fi yaumin dzi masghabah, memberi makan orang-orang yang kesulitan. Au yatiman dza maqrabah, anak yatim yang kesulitan. Au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada fakir miskin. Nah, jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Orang yang ingin bersyukur kepada Allah, ingin mendapatkan kemudahan, menyingkirkan kesulitan orang adalah dengan cara fakku raqabah. Fakku raqabah. Nah, itu membebaskan budak. Yang kedua, an ja'ala tahrira riqab fi muqaddimati kaffaratin katsira an jaraimin tujram. Jadi menjadikan hukuman terhadap beberapa kriminal, seperti misalnya orang yang membunuh secara tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin. Siapa yang membunuh secara tidak sengaja, maka hukumannya adalah membebaskan budak. Nah, jadi membunuh secara tidak sengaja, walaupun dia tidak sengaja tapi kan menghilangkan nyawa orang. Nah, maka dalam Islam walaupun itu tidak sengaja, padahal kan kaidahnya begini, sesuatu yang kita tidak sengaja tidak dihisab gitu. Illa ma ta'ammadat bihi qulubukum. Sesuatu yang kalian tidak sengaja, artinya Allah angkat dari manusia 3 hal. Jadi manusia itu terbebas dari hukuman atau dari hisab pada 3 hal. Anin naimi hatta yastaiqal, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tidur dia orang tidur itu tidak dihisab. Kalau tidur tidak sholat tidak dihisab. Ya gimana ya, tidak sadar kan. Kecuali kalau dia sadar-sadar sambil tidur, Allahu Akbar, nanti. Itu sadar itu. Tapi ini memang betul-betul tidak sadar, tidak menyadari, tidur. Maka orang tidur tidak dihisab. Oleh karena itu kalau tidur, misalnya ini suami istri bertengkar kan, istrinya bilang ceraikan saya bang, ceraikan saya. Habis itu suami tertidur dia. Dalam tidur tuh, karena tadi dia sebelum tidur yang diingat cerai kan, hanya dia tidur mimpi kamu saya ceraikan. Karena sesuatu yang dipikirkan sebelum tidur biasanya itu yang terbawa dalam mimpi itu. Jadi dalam tidurnya itu teringat dia. Akhirnya dia ceraikan istrinya dalam kondisi tidur. Apakah itu masuk sebagai cerai atau tidak? Tidak masuk. Karena dia tidak sadar. Nah, dalam kondisi tidur, walaupun dia bawa kekesalannya dalam tidur itu, maka tetap tidak berlaku gitu. Maka hati-hati kalau orang suka ngelindur dalam tidur, suka ngigau. Takutnya ngigau tidur ngambil pisau ditusuknya kita. Itu tidak dihukum itu. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Jadi orang tidur tidak dihukum, tidak dihisab. Anin naimi hatta yastaiqadh,
Makanya orang tidur itu dalam kondisi masuk waktu sholat sampai keluar waktu sholat dia tidak berdosa. Kalau dia tidur misalnya jam 11, dia bangun jam 4 lewat waktu zuhur, tidak berdosa dia. Maka pas nanti pas dia bangun itu itulah waktu dia untuk sholat. Jadi Islam itu tidak membebani suatu beban yang mana di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi anin naimi hatta yastayqadha. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari sobi anak kecil sampai dia mimpi, maksudnya sampai dia dewasa. Kan anak kecil belum balik tidak dihisab, dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak ada kewajiban anak kecil ini. Kemudian wa anin nasi hatta yatazakkar, yang lupa sampai dia ingat. Jadi kalau lupa maka tidak sengaja termasuk lupa ini. Nah, itu tidak dihukum. Maka orang membunuh dengan sengaja, dengan tidak sengaja, ini mestinya masuk kepada 3 kaidah tadi. Bahwa membunuh secara tidak sengaja mestinya tidak ada hukuman. Mestinya begitu. Ya karena dia tidak sengaja. Dia mau nembak burung, ternyata kepala orang itu tertembak. Maka tidak sengaja di situ. Hanya saja karena pembunuhan ini adalah menghilangkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup, yaitu adalah jiwa. Jiwa ini itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Dalam Islam itu satu jiwa a'zamu hurmatan minal Ka'bah. Dalam Islam satu jiwa lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri, kata Nabi SAW. Maka Islam itu tidak mudah menghilangkan nyawa, tidak mudah, sulit, sangat berat konsekuensinya. Maka Nabi SAW dalam beberapa momen Nabi memilih mundur daripada perang. Bukan Nabi tidak mampu, Nabi mampu. Ketika Nabi ingin pergi haji, sudah sampai tinggal lagi dikit masuk kota Mekah, ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pasukan banyak, sahabat Nabi sudah banyak ketika itu, sudah ratusan ribu, ditahan. Kata orang kafir, tahun depan aja kalian masuk, balik lagi ke Madinah. Nabi berpikir, sahabat bilang, ya Rasulullah, kita perang daripada pulang capek-capek dari Madinah jalan, daripada pulang mending kita perang, kita sudah kuat. Habis orang itu kalau kita perang. Nah, Nabi masih berpikir, ini kalau perang tumpah darah. Walaupun kita menang, yakin, karena sahabat sudah banyak, orang kafir tinggal sedikit. Maka kata sahabat, kita perang. Nabi berpikir, ini tumpah darah, akan banyak korban. Maka Nabi menghargai, sangat menghargai manusia, menghindari pertumpahan darah. Maka dibuatlah perjanjian bahwa ini Rasulullah Muhammad bersepakat dengan orang kafir bahwa tahun ini pulang, tahun depannya baru berangkat untuk haji. Itu tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun Nabi di Madinah, Nabi ingin pergi haji, dihalang. Maka dibuatlah perjanjian. Kata Nabi, kita pulang saja. Kata Umar bin Khattab, enggak, kita perang ya Rasulullah. Kata Nabi, kita pulang. Sekeras-kerasnya Umar bin Khattab, kalau Nabi bilang kita pulang, itu pulang. Walaupun menerima dalam kondisi ya agak ini sedikit berat gitu. Karena kalau sebagian sahabat tuh ya udah kita hajar aja ya Rasulullah. Sampai kemudian buat perjanjian, begitulah sahabat. Jadi walaupun tidak sesuai dengan hati nurani mereka, tapi karena itu adalah keputusan Rasulullah, mereka terima dengan lapang dada. Mereka terima. Jadi kalau sudah Nabi yang memutuskan, maka tidak ada lagi keputusan yang lain. Begitulah sahabat tunduknya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kata Nabi, kita pulang, buat perjanjian. Ini perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Orang kafir tidak terima. Ya wahai Muhammad, itu kok ada kata Rasulullah? Kami kalau mengakui engkau sebagai Rasulullah,
itu kami ya beriman kepadamu. Jangan ditulis pakai Rasulullah, tulis Muhammad aja. Kata Nabi kepada Imam Ali yang menulis perjanjian itu, wahai Ali, hapus tuh, kata Rasulullah, hapus saja. Kata Imam Ali, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan menghapusnya. Perang kita sama orang tuh lebih baik perang daripada saya menghapus. Tidak akan saya hapus, kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wahai Ali, tunjukkan kepada saya mana yang tertulis Rasulullah itu. Karena Nabi kan tidak bisa baca tulis, ummi, la yaqra wala yaktub. Jadi kata Nabi, wahai Umar, tunjukkan kepadaku mana kata Rasulullah itu. Ya tidak mungkin pula Imam Ali berbohong kan. Jadi ditunjukkannya, ini kata Rasulullah. Habis itu Nabi hapus sendiri. Jadi Nabi itu menghapus sendiri. Imam Ali tidak mau menghapus kata Rasulullah. Nabi hapus sendiri. Jadilah di situ Muhammad bersepakat dengan orang kafir Quraisy bahwa tahun ini pulang, tidak jadi haji, tahun depannya baru pergi haji. Nah, itu Nabi di sini Nabi bukan takut, bukan takut dengan orang kafir. Orang Nabi sahabatnya sudah banyak, sudah besar. Tapi apa? Nabi di sini menghindarkan pertumpahan darah. Karena satu jiwa a'zamu hurmatan minal Ka'bah. Jadi begitu Nabi menjaga jiwa, menjaga nyawa. Pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang, sahabat pulang semua, tidak jadi tahallul, padahal udah ngambil mikot tuh. Udah ngambil mikot di Zulhulaifah, Bir Ali. Udah pada ngambil mikot semuanya. Akhirnya apa? Tahallul di situ, pulang. Itu disebut dengan tahallul. Tahallulnya orang yang tidak tidak bisa menyelesaikan ibadah ihramnya dengan baik karena terhalang. Maka dia tahallul di mana dia bisa sampai. Itu jadi makanya ulama mengatakan kalau kita mengambil mikot, kita niatkan bahwa saya berniat untuk melakukan ihram, tapi saya tahallul di mana saya terhalang. Jadi harusnya kan sudah ambil mikot, mestinya kan harus tawaf, sa'i, baru tahallul. Nah ini tidak bisa. Akhirnya karena sudah mengambil mikot, sudah ihram, tidak bisa masuk ke Mekah, akhirnya tahallul di Hudaybiyah. Hari ini Hudaybiyah salah satu tempat mengambil mikot tuh. Kalau kita dari dalam kota Mekah mau umroh lagi, Bapak Ibu, kalau kita sudah umroh kan atau udah haji, kita mau umroh balik, maka kita harus keluar dari Mekah. Pertama ke Tan'im, bisa ke Hudaybiyah. Ini Hudaybiyah. Jadi di situ kejadiannya tuh di Hudaybiyah tuh. Maka di situ kejadian itu membuat Nabi pulang bersama dengan para sahabat untuk mengenang itu. Dibangunlah di situ masjid. Nah, maka di situ ada Masjid Hudaybiyah. Di situ tempat mengambil mikot. Jadi itu sangat bersejarah. Dulu sahabat di situ banyak sakit hati. Harus pulang. Padahal sudah kuat harus pulang. Maka tahallul di situ pulang. Ada lagi Ji'rana, tempat mengambil mikot orang yang dari dalam kota Mekah. Nah, jadi intinya apa? Nabi menghindarkan pertumpahan darah. Maka tahun berikutnya Nabi masuk kembali ke kota Mekah. Orang kafir makin lemah. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada lagi yang menghadang. Nabi masuk kota Mekah dengan damai, aman, tentram, tidak ada pertumpahan darah. Wah, itu Nabi luar biasa. Kalau tahun itu dipaksakan, terjadi tumpah darah. Tahun berikutnya tidak ada. Orang kafir udah mulai sangat lemah sekali di Mekah. Bahkan mereka takut semua. Al-yaumu yaumul malhamah. Hari ini adalah hari kehancuran bagi kita, kata orang-orang kafir di kota Mekah. Kata Nabi SAW, al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Wah, itu dahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana, Pak? Ya, betul, Pak. Maka terjadi. Maka mundur selangkah untuk maju ribuan langkah. Nabi mengalah tahun ke-8, tapi tahun ke-9 Nabi masuk ke kota Mekah tanpa ada hambatan. Nabi menguasai kota Mekah,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kekuatan umat Islam makin kuat ketika itu. Orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Nah, maka jiwa itu sangat bernilai. Jadi walaupun orang tidak sengaja menghilangkan, tetap dihukum. Karena nyawa itu sangat berharga. Walaupun hari ini ada orang yang tidak terlalu menghargai nyawanya. Dia di jalan main cepat main hajar aja kan. Itu tiba-tiba mati nanti. Itu jadi kalau orang tidak hati-hati, itu sama dengan dia tidak menghargai nyawanya. Kayak punya nyawa 2, 3 gitu. Nanti tiba-tiba udah kecelakaan, baru udah pindah alam barulah dia sadar. Kenapa lah dulu aku balap-balap misalnya kan. Karena manusia itu kalau dia hidup tidur, annasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kalau sudah meninggal barulah dia bangun. Maksudnya barulah dia sadar bahwa ternyata kita sudah beda alam. Makanya Nabi Islam selalu menyadarkan, membangunkan kita sebelum terbangun di alam akhirat. Jadi bernilai itu sangat bernilai satu nyawa. Maka secara tidak sengaja pun menghilangkan tetap dihukum, karena sangat bernilai. Dan juga orang yang kehilangan, keluarga yang kehilangan itu sangat terpukul. Jadi kenapa membunuh secara tidak sengaja tetap dihukum, dan hukumannya ini berat Bapak Ibu. Membunuh secara tidak sengaja hukumannya berat. Apa hukumannya? Di antaranya membebaskan budak. Mahal, membebaskan budak itu mahal. Bahkan disebutkan atau pakai diat unta, ratusan unta. Jadi orang membunuh secara tidak sengaja itu ratusan unta. Dia kalau tidak ada budak, dia tidak bisa membebaskan budak tidak ada, dia membayar ratusan unta. Satu unta saja 40 juta, 10 400, 100 unta 4 miliar. Itu dia kalau tidak sengaja. Kalau sengaja kan jelas, sengaja ya kisos, bunuh ya dibunuh juga, itu begitu. Kenapa? Karena jiwa ini sangat berharga. Mungkin dia sudah meninggal orangnya, dia sudah selesai, tapi kan keluarga yang ditinggal bagaimana? Makanya tanpa tidak sengaja pun tetap dihukum. Dan salah satu hukumannya adalah membebaskan budak, karena memang Islam itu berusaha untuk mengangkat perbudakan. Begitu juga misalnya orang yang bersumpah tapi tidak bisa mewujudkan sumpahnya atau melanggar sumpahnya, maka salah satu hukumannya adalah tahrirur raqabah. Dia bersumpah, pokoknya saya tidak mau makan kambing seumur hidup. Ternyata tiap hari dia nampak gulai kambing bakar, kambing gulai, nggak kuat dia lagi. Padahal dia sudah bersumpah. Dulu ada katanya Gajah Mada bersumpah untuk tidak makan buah palapa, maka disebutlah dengan sumpah palapa. Saya pernah dengar Ustadz ceramah, dia bersumpah tidak mau makan daging burung, dia nanti makannya di surga saja. Kenapa? Karena daging burung di surga itu lezat dan nikmat. Karena salah satu yang dirindukan penduduk surga adalah daging burung. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging-daging burung di antara yang dirindukan oleh penduduk surga. Maka bersumpah tidak ingin makan daging burung. Jadi itu boleh-boleh saja, bersumpah itu boleh. Tapi sebaiknya tidak usah berlebihan dalam bersumpah, apalagi menyumpahi. Kamu saya sumpahi jadi itu tidak boleh. Jadi standar-standar saja. Nah, kalau sudah bersumpah dan ingin melanggar sumpahnya, maka dia terkena namanya tahrirur raqabah,
membebaskan budak. Begitu juga misalnya orang yang zihar. Zihar ini orang yang menyamakan istrinya dengan orang yang haram baginya. Seperti dia mengatakan bahwa engkau seperti istriku, seperti ibuku. Maka di situ istrinya menjadi haram, tidak boleh dia gauli. Sampai kemudian dia kalau ingin kembali maka dia membebaskan budak. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'muduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Jadi orang yang menzihar istrinya, menyamakan istrinya, ini bagian daripada talak sebenarnya, tapi beda dengan talak. Kalau talak ini ada hitungan gitu, ada hitungan nih 1, 2, 3. Nah kalau zihar ini langsung haram dia. Jadi kalau orang menzihar ini dulu salah satu cara ketika orang berselisih dengan istrinya maka mereka haram untuk melakukan hubungan. Maka kemudian menzihar. Jadi disamakan dengan perempuan yang halal, yang yang haram baginya, seperti ibunya, adik kandungnya, bibinya. Maka kalau orang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti bibi saya, itu kalau dia niatkan untuk zihar maka haram dia gauli. Sampai kapan? Sampai dia nanti membebaskan budak. Maka dia harus membebaskan budak. Jadi itu hukuman. Maka hukuman-hukuman ini adalah membebaskan budak. Ini dalam rangka untuk menghabiskan perbudakan. Maka belum lama perbudakan habis karena dijadikan sebagai hukuman. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga ada annahu lamma bayyana masarif az-zakati ja'ala minha sahman min samaniyatin lirriqab. Termasuk diantaranya apa untuk mengikis perbudakan ini adalah menjadikan diantara asnaf lampan itu, fakir miskin, gharib, diantaranya adalah budak, riqab, perbudakan. Jadi untuk membebaskan budak boleh dari zakat. Nah, jadi budak-budak itu dikasih zakat untuk membebaskan dirinya. Jadi membebaskan budak dari zakat. Nah, makanya kalau sekarang kan sudah tidak ada budak lagi. Jadi yang asnaf untuk budak ini kemana? Kan kalau tidak ada, kalau ada saja, kalau tidak ada kan tidak. Makanya budak sudah tidak ada, sehingga tidak dikasih lagi. Cuman ulama, sebagian ulama sekarang mengatakan bahwa negara-negara yang terjajah seperti Palestina, Gaza, kemudian dulu ada Rohingya, kemudian ada di daerah mana ya, di daerah Fatani. Ini negara-negara yang terjajah, di mana di situ kata para ulama, negara yang terjajah boleh dikasih zakat dari bagian budak, karena penjajahan itu sama dengan perbudakan. Kalau budak menindas, menjajah juga penindasan. Jadi sama-sama di situ ada ketidakbebasan. Budak tidak bebas, penjajah juga ada. Negara yang terjajah juga tidak bebas. Maka sama-sama berhak dapat zakat. Jadi zakat untuk budak dialihkan kepada negara-negara yang saudara-saudara kita Muslim yang terzalimi, terisolisir atau terjajah. Itu menurut sebagian ulama boleh dialihkan ke sana gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa tapi itu kalau memungkinkan, kalau tidak ada masalah. Karena kan zakat ini intinya kalau ada asnafnya dikasih, kalau tidak ada masalah. Makanya kadang-kadang di masjid itu pembagian zakat hanya fakir, miskin, amil, fisabilillah. Kadang dibagi 4 cuman. Kenapa? Karena gharib, orang berutang, ini payah sekarang ini. Rata-rata orang berutang. Jadi kalau zakat dikasih kepada orang berutang, berhak semua kita dapat zakat. Dapat semua zakat. Maka agak susah untuk menginikan.
Walaupun para ulama sudah menyebutkan bahwa berhutang karena kebutuhan pokok. Kalau berhutang karena gaya hidup, itu tidak boleh. Berhutang karena kebutuhan pokok, itu berhak dapat zakat. Berhutang untuk menolong orang, itu berhak dapat zakat. Tapi kalau berhutang untuk beli rumah kedua, apalagi berhutang untuk orang rumah kedua, itu tidak boleh. Berhutang untuk beli mobil kedua, itu ya tidak boleh. Atau berhutang untuk hal-hal yang sifatnya bukan kebutuhan pokok, maka itu adalah masuk gaya hidup. Tidak boleh mendapatkan zakat. Nah, kemudian juga di sini amara bi ijabati man talabal mukam minal ariqa musa'adati ma la ta'diyatil matlub minhum walladzina yabtuguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibum in alimtum fihim khairan wa atum min malillahi allazi atakum. Jadi ada istilah begini, budak itu boleh memerdekakan dirinya. Jadi tidak harus dia dimerdekakan oleh orang. Jadi boleh budak itu memerdekakan dirinya. Bagaimana caranya? Dia minta kepada tuannya, wahai tuanku, ini saya berusaha bekerja, penghasilan saya untuk mencicil kemerdekaan saya. Itu boleh. Dan Allah perintahkan bahwa kalau budakmu ingin merdeka, maka sebaiknya berikan dia kemerdekaan. Makanya Allah mengatakan, walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau budakmu ingin merdeka, maka sebaiknya merdekakanlah. Jadi Allah menganjurkan. Jadi ini sebagai bentuk Bapak Ibu, Islam itu betul-betul menginginkan persamaan, menginginkan keadilan. Jadi Islam itu tidak suka penindasan, tidak suka daripada menguasai orang, penguasaan terhadap orang. Jadi itu Islam tidak suka gitu. Menguasai kehidupan orang, menindas orang. Maka salah satu, dan memang kan tidak enak kalau kita berada di bawah kuasa orang, di bawah kontrol orang. Maka kalau kita mengupahkan orang, kita punya karyawan, jangan menjadikan dia seperti budak. Maka ada aturan ketenaga kerjaan. Maka aturan-aturan ketenaga kerjaan itu adalah untuk menghilangkan sekat antara orang yang berada dengan orang yang susah. Jadi jangan sampai orang yang punya perusahaan, punya modal itu semena-mena menggaji, maka ada batasan gaji ditetapkan. Ini gaji upah minimum misalnya. Kerja dari sekian jam sampai sekian jam. Ada perusahaan yang dia tidak punya tidak punya perasaan. Dibuat karyawan itu kerja misalnya sampai 16 jam dalam sehari, itu penindasan. Dalam undang-undang ketenaga kerjaan tidak boleh. Ada batas minimal dari berapa maksimal kerja itu berapa jam. Kemudian hak-haknya, ada hak ini gitu. Jadi tidak boleh menindas walaupun dia punya modal, dia punya perusahaan. Makanya Islam itu memberikan kemudahan. Maka kita juga dianjurkan untuk berdoa agar tidak di bawah penguasaan orang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. 4 itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegalauan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari rasa sedih, galau. Ini banyak umat Islam nih, anak muda suka galau. Maka Nabi menganjurkan kita berdoa agar tidak galau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Islam mencela orang malas, lemah, malas. Maka Islam menganjurkan untuk menjadi orang-orang yang kuat. Maka Islam menganjurkan kita makan makanan sehat. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Biar dia sehat badan, kuat. Nabi itu sangat kuat sekali. Jadi kalau kita letoi-letoi nanti, letoi-letoi lemah, habis kita sama orang-orang kafir nanti. Kemudian minal hammi wa minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli.
dari rasa pengecut dan bakhil. Kemudian min ghalabatid dain wa qahri rijal, daripada terlilit hutang dan juga dari penguasaan orang. Jadi 4 doa ini luar biasa nih Bapak Ibu. Berlindung dari kesedihan dan kegalauan, berlindung dari kelemahan dan kemalasan, berlindung dari minal hamdi wal minal aziz wal minal jubni wal bukhli, dari pengecut, rasa takut dan pengecut. Wa minal min ghalabati dain wa qahri rijal, terlilit hutang dan dikuasai oleh orang. Jadi kita boleh bekerja sama orang, tapi jangan kita dikuasai. Maka Islam tidak suka untuk penindasan, melemahkan orang. Maka tetap dia bagaimana memberikan kebebasan. Dan juga kita lihat bagaimana Umar bin Khattab kalau melihat ada budak yang jujur dimerdekakan. Itu sebagai apresiasi bahwa memang Islam itu berusaha untuk menghilangkan segala macam bentuk penindasan. Jadi kalau Islam, makanya ketika dulu Islam berkuasa di Palestina, Masjid Al-Aqsa aman, dan itu ditulis oleh sejarah non muslim. Orang orientalis sendiri yang menulis bahwa yang paling rahmah, yang paling kasih sayang berkuasa di Al-Aqsa Palestina itu adalah umat Islam. Paling adil dia, paling adil, paling aman. Jadi paling tentram Masjidil Aqsa itu kalau di bawah kekuasaan umat Islam, dan itu persaksian oleh orang-orang orientalis non muslim. Nah, jadi kalau Islam kuat maka aman, dunia tentram, karena sangat tidak menyukai kezaliman dan penindasan. Maka alhamdulillah lambat laun budak itu habis, tidak ada lagi perbudakan. Dan Islam sama sekali tidak membeda-bedakan mana kulit hitam, mana kulit putih. Di saat ketika itu Barat, Amerika yang mengatakan hak asasi masih membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Di Islam sudah selesai. 1400 tahun yang lalu masalah kulit sudah selesai. Di mana di Barat yang katanya ham-ham, masalah kulit masih terus dipersoalkan sampai kemudian Obama menjadi presiden. Obama itu presiden pertama yang berkulit hitam. Sebelumnya tidak boleh. Bahkan dulu di sekolah-sekolah di Barat itu membedakan mana yang kulit hitam, mana yang kulit putih. Kulit hitam tidak bisa dia bersekolah di sekolah-sekolah yang elit, yang hanya yang kulit putih. Islam 1400 tahun yang lalu sudah selesai, itu tidak ada lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita kaji dan kita bahas. Ada tanya jawab? Tidak ada rasanya. Baik, itu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mudah-mudahan dia pembebasan budak ini sering diidentikan dengan pembebasan dari api neraka. Fakku raqabah minan nar. Jadi itu sering dikaitkan, membebaskan budak terbebas dia dari api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu sangat menganjurkan kepada kita untuk berlaku adil, berlaku baik, berlaku menghormati sesama manusia. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan kita merasakan nikmatnya Islam, merasakan rahmat kasih sayang daripada Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.